Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Fauji. Sekarang saya dari linguistik kelas D. Baik, sekarang saya akan mereview kembali video yang sudah diberikan yang sudah tertera di link Edmodo, yaitu tentang bilingualism. Baik, jadi apa sih bilingualism itu? Bilingualism itu kalau kita terjemahkan kepada bahasa Indonesia yaitu dui bahasa. Nah, yang mana bilingualism ini dui bahasa ini definisinya yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan bercakap dengan dua bahasa. Nah, banyak sekali di dunia ini mungkin orang-orang yang mempunyai bilingualis. Nah, seperti itulah bilingualism, atau yang sering kita sebut dalam bahasa Indonesia itu dui bahasa. Sekarang saya akan mereview kembali video yang sudah saya tonton. Yang pertama tentang multitasking. Baik, jadi apa sih multitasking itu? Sebagaimana kita ketahui, multitasking itu seseorang yang mampu melakukan sesuatu yang banyak dalam artian berbarengan dengan satu kejadian. Contohnya seperti ketika ibu memasak di dapur itu sambil berzikir ataupun bersolawat. Nah, itu namanya multitasking. Atau contoh yang lain, ketika bayi merangkak dia sambil menangis, itu namanya multitasking. Banyak sekali manusia yang bisa melakukan multitasking tersebut, akan tetapi hanya kepada manusia-manusia tertentu saja. Contohnya kepada perempuan dan kepada bayi. Sekarang ini kan kita dewasa nih, jadi mungkin multitaskingnya juga tidak seperti yang Allah berikan kepada bayi dan ibu-ibu tersebut multitasking, apalagi kepada laki-laki. Multitaskingnya itu tidak ada. Seperti itulah, mungkin kayak gitu. Mungkin ada aja yang bisa multitasking. Jadi para linguistik itu menyebutkan bahwasanya bayi yang bisa menggunakan dua bahasa itu sangat jenius, itu menurut para linguistik. Akan tetapi orang tua bayi itu sangat merasa khawatir ketika mereka mungkin menggunakan dua bahasa tersebut. Sangat merasa khawatir, seperti kepikiran, gimana nih bayi saya ataupun anak saya menggunakan dua bahasa. Dalam artian menggunakan dua bahasa di sini, mungkin ketika waktu kecilnya sang ibu dan sang ayah itu berasal dari suku yang berbeda. Maksudnya contohnya seperti ayahnya dari Inggris dan ibunya dari Itali. Nah, mungkin itu menurun kepada sang bayi, ataupun si sang bayi itu sudah beradaptasi dengan sang ayah dan sang ibu, yang mana si sang ayah bisa berbahasa Inggris dan sang ibu itu bisa di bahasa Itali. Nah, mungkin sang bayi ini dia di mix bahasanya, itu dia tangkap bahasanya itu, jadilah dia mengucapkan mungkin dua bahasa. Nah, mungkin seperti itulah, karena otak bayi itu
seorang ilmuwan yang mengatakan bahwasanya anak dari usia 1 sampai 8 tahun itu dia otaknya itu masih fresh, dalam artian masih bisa menangkap dengan begitu mudahnya. Beda dengan yang sudah dewasa seperti kita ini, otak kita itu sangat-sangat sudah tidak sudah tidak signifikan lagi, itu sudah tidak, mungkin ya menangkapnya itu lamban atau beda dengan bayi. Daya tangkapnya, daya masuk ke otaknya itu lebih beda. Mungkin seperti itulah. Akan tetapi pada tahun 1970-an ada beberapa linguis yang penelingis, maksudnya ada sebuah makalah yang sangat begitu populer pada tahun 1970-an mengatakan bahwasanya seorang bayi yang berbicara dengan dua bahasa itu mereka langsung mengucapkannya secara langsung, dalam artian secara langsung. Semua grammar, semua kosakata dan semua sistem bahasa seperti grammar, fonologi, fonem itu mereka serap. Maka seperti itulah. Akan tetapi masih banyak orang tua yang sangat begitu menyayangkan kepada anak-anaknya yang memiliki ataupun yang berucap dengan dua bahasa, dan itu dipatahkan oleh para linguis. Tidak usah khawatir, kata linguis itu, tidak usah khawatir karena seorang bayi itu tidak akan pernah salah gitu, tidak akan pernah mengucapkan si dua bahasa itu secara bersamaan. Kayak gitu. Jadi contohnya ini pada tahun 2000 sebuah studi yang diambil oleh para ilmuwan ini mengambil anak yang sekitar berusia 2-4 tahun. Lalu sang ilmuwan itu melakukan research yang mana apakah si bayi-bayi tersebut melakukan kesalahan ketika dia melakukan ataupun mengatakan negasi dalam sebuah kalimat, mengatakan sebuah negasi pada sebuah kalimat. Jadi bayi itu tidak akan pernah mempunyai masalah untuk mengucapkan ataupun mengucapkan suatu kalimat itu dan sebuah kata itu dengan salah, karena mereka membangun sendiri grammar mereka dengan untuk kedua bahasa tersebut dengan baik. Jadi tidak usah khawatir, itu menurut para linguis. Dan kemudian bagaimana bisa kita mengetahui bayi-bayi tersebut bisa memisahkan dua bahasa mereka? Baik, ada sebuah studi lagi yang melihat ataupun yang diambil dengan mengambil 15 orang Perancis dan atau English yang mempunyai dua bahasa antara umur 2-4 tahun. Nah, para peneliti ini ingin meneliti apakah si bayi tersebut dia melakukan kesalahan ketika dia
menempatkan negasi pada sebuah kalimat. Nah, untuk seperti kita ketahui, negasi di dalam bahasa Inggris itu datang sebelum kata kerja. Nah, seperti the brown coats didn't win the battle of Serenity Valley. Nah, itu negasi. Akan tetapi di bahasa Perancis negasi itu diletakkan setelah verb, setelah kata kerja. Nah, itu kan berbeda dengan bahasa Inggris. Nah, seperti ada contoh, saya tidak, les brown coats on Pascal de la bataille de la Vallée de la Serenité. Seperti itulah, saya tidak ngerti. Jadi mereka itu sudah bisa membedakan ataupun memisahkan negasi di dalam bercakap. Nah, seperti itulah. Jadi mereka tidak akan mix, tidak akan campur gitu mengucapkannya itu. Mereka sudah mengetahui si negasi ini, seperti orang Inggris ini, mereka harus meletakkan negasinya di mana, dan orang Perancis ini dia harus meletakkan negasinya ini di mana. Meskipun meletakkan negasinya itu mereka tidak salah. Contohnya menurut saya begini. Jadi ketika si bayi tersebut mengucapkan bahasa Inggrisnya dan ia ingin berucap negasinya dalam bahasa Inggris tersebut, itu mereka tidak salah, karena negasi di bahasa Inggris itu datang sebelum kata kerja. Nah, itu tidak salah. Dan ketika si anak tersebut berucap dengan menggunakan bahasa Perancis dan ia meletakkan negasinya itu tidak salah, karena negasi dalam bahasa Perancis itu datang setelah kata kerja. Mungkin seperti itulah. Lalu di video tersebut juga dilakukan riset kembali. Ada sekitar 29 anak yang memiliki perbedaan dalam sinteks, properti sinteksnya, seperti pronouns, word order, gender, negasi, dan masih banyak hal yang lainnya. Lalu apa hasilnya setelah dilakukan penelitian? Melalui data tersebut, semua anak tersebut diuji, dan hasilnya hasilnya itu 0, mengeluarkan hasil yang tidak ada buktinya, bahwasanya mereka itu tidak ada buktinya dan menempatkan si grammar tersebut secara bersama. Jadi setelah diuji di si 29 bayi tersebut, mereka itu tidak menempatkan grammarnya itu secara bersama-sama. Seperti itu. Kan tetapi mereka masih tetap menjaga dua bahasanya itu dan bisa memisahkan dua bahasanya itu di kepala mereka. Dan apakah si anak-anak tersebut mempelajari fonem yang berbeda dari dua bahasa tersebut? Jadi bayi yang berumur masih muda itu mereka bisa mempunyai kemampuan untuk membedakan antara dua suara fonem tersebut dalam beberapa bahasa di dunia ini. Akan tetapi setelah beberapa tahun itu normal kembali, dalam artian mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengucapkan kembali suara-suara yang berbeda itu. Dan setelah beberapa bulan tersebut, kita hanya bisa
mendengarkan ponem yang mana cuman 2 bahasa tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kode mixing atau mencampur kode. Ini ada sebuah masalah lagi, maksudnya mencampur kode di sini yaitu ketika si bayi tersebut mengucapkan bahasanya itu dengan mencampur kodenya. Kode-kode di sini maksudnya mencampur grammar, terus kemudian tata kalimat ataupun sinteksnya itu dicampur gitu, kode campur. Jadi ketika dia berujar, dia mencampur si grammar tersebut, si tata bahasa tersebut secara bersamaan. Seperti contohnya mungkin ketika ada seorang anak yang mampu mengucapkan 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan Inggris, dia berucap seperti ini, I want ajlis. Itu kode mixing karena I want itu bahasa Inggris dan ajlis itu bahasa Arab. Seperti itulah kode mixing. Akan tetapi kode mixing ini ditemukan hanya mungkin ketika dia berbicara secara non formal, dan ketika seorang anak ataupun seorang manusia itu berbicara dengan formal itu jarang sekali ditemukan kode mixing ini. Jadi kesimpulannya dari video tersebut yaitu mempelajari berbagai bahasa dari sejak bayi ataupun anak-anak itu pada dasarnya itu sangat-sangat sukses, dalam artian sangat-sangat bisa gitu. Karena pada dasarnya seperti yang pertama saya katakan, anak yang berusia 1-8 tahun itu mereka masih bisa menyerap berbagai hal yang ada di sekitarnya. Jadi bahasa apapun, mungkin perlakuan apapun itu bisa mereka serap, karena pada dasarnya itulah otak bayi dan otak anak-anak yang berumur 1-8 tahun itu masih fresh. Jadi berbeda dengan otak yang sudah dewasa, mungkin sudah banyak pikiran, terbagi pikirannya. Akan tetapi si bayi dan anak-anak tersebut ya otaknya masih bisa fresh gitu, masih bisa dimasukkan dengan segala hal karena masih belum terbebani dengan banyak pikiran. Mungkin begitu penjelasan ataupun review dari saya Hilmi Fauji mengenai video yang sudah tercantum di Edmodo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.